Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Kita panjatkan puji syukur pada Tuhan. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita boleh bersama-sama untuk hadir di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah hari Minggu. Umat yang dikasihi Tuhan, perkenankan kami akan membacakan penekanan warta untuk katekisasi CD angkatan 2024 sampai 2025 setiap hari Rabu pukul 18.30 tempat di gereja. Katekisasi anak madya dan remaja setiap hari Sabtu pukul 17 di ruang madya. Kemudian KPK Gakes hari Minggu tanggal 4 dan tanggal 18 Februari 2024. Untuk selanjutnya KPPW Ibadah Wanita Kamis tanggal 22 Februari pukul 18 ruang ibadah GKJW Rungkut. Kemudian selanjutnya ibadah persekutuan doa PD kelompok 3 Bukit Sinai hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 pukul 11 tempat keluarga Bapak Sudiono. Alamat Jalan Jeruk Barat nomor 33 Pondok Sanda. Untuk penekanan warta selengkapnya Bapak Ibu bisa membaca di warta jemaat. Kemudian adakah tamu yang baru sekali hadir di tempat ini? Yang baru pertama kali hadir, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Oh, kalau sudah tidak ada, baiklah kita akan melihat tayangan dari panitia Natal. Baiklah umat yang dikasihi Tuhan,
Mari kita akan memasuki ibadah, kita bersaat teduh. Bapak Ibu, kami persilakan bangkit berdiri. Mari kita akan bersahutan sebelum kita memasuki ibadah. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita masuk dalam peribadatan, votum dan salam dengan kita berlitani. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah Sang Pencipta alam semesta, Engkaulah Allah yang senantiasa berkarya dan memelihara seluruh kehidupan alam semesta dengan setia. Engkaulah satu-satunya Allah yang kami imani dan kami sembah. Dengan penuh syukur kami datang menyembah, berbakti dan memuji Engkau. Anugerah keselamatan dan kesejahteraan dari Allah Bapa dan kasih sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Allah mengakhiri penciptaannya di hari yang kudus, hari ketujuh. Karena dilihatnya baik semua, akhirnya Allah pun memberkatinya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua sekarang sampai selamanya. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, hari ini merupakan penutupan atau akhir dari masa bulan penciptaan. Kita diajak untuk senantiasa mengingat bahwa sebagai umat pilihan Allah,
kita dipanggil untuk memulihkan ciptaan. Itu adalah panggilan bagi kita semua. Oleh karena itu pada hari ini kita diajak untuk menghayati bahwa sebetulnya, sesungguhnya dan pada dasarnya alam tidaklah membutuhkan manusia. Namun manusialah yang membutuhkan alam untuk kelangsungan kehidupan. Ungkapan ini terdengar cukup ekstrim. Karena itu kita akan menghayati apa makna dari semuanya ini. Bersama kita hayati kasih dan penyertaan Tuhan melalui nyanyian kita, Fajar Menyingsing. Fajar menyingsing, indah bahaya, terang yang mengiring sabda Tuhan. Puji kaliku atas ciptaan, tiap pagi baru murnia Tuhan.
Demikianlah Allah menciptakan segala sesuatu sungguh baik adanya. Namun seringkali karena ketamakan manusia, segala yang baik itu menjadi tidak baik. Manusia sering tidak bisa menghargai sesamanya, pun juga sesama ciptaan yang lain. Dan itulah yang membuat petaka hadir di tengah-tengah kehidupan. Karena itu umat yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita merenung bahwa kehidupan kita seringkali berlumur dosa di hadapan Tuhan. Karya cipta yang indah seringkali kita nodai karena kelemahan dan keberdosaan kita. Bila kurenung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui segala dosa di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan, merindukan usapan kasih setia Tuhan, firman Tuhan melalui surat Rasul Paulus kepada Titus memberikan kesaksian yang demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh anugerah-Nya menjadi ahli waris kehidupan kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikian Titus pasal 3 ayat 4 sampai 7. Karena kasih Tuhan yang sungguh indah bagi kita, mari kita juga senantiasa mau berbagi kasih dengan sesama. Kita saling berjabat tangan dengan penuh sukacita kepada kiri, kanan, muka belakang kita. Kita kabarkan kabar indah dari Tuhan, Sang Pengampun. Sungguh
duduk kembali. Umat yang terkasih, tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman. Namun sebelumnya, mari kita mohon berkat dari Tuhan melalui doa. Bapa Surgawi, Tuhan yang Maha Pengasih, puji syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kesempatan yang indah yang Tuhan berikan, juga waktu, sehingga kami boleh berkumpul dan tiba di tempat ini dalam keadaan penuh sukacita, sehat. Semua ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Jika sebentar lagi kami bersama-sama akan merenungkan, membaca sabda firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menyucikan setiap kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan melalui bacaan yang akan kami baca dan kami renungkan. Terkhusus untuk Bapak Pendeta Abednego yang akan memimpin peribadatan dan juga menyampaikan sabda firman-Mu, kiranya Tuhan berikan hikmat dan kekuatan, sehingga apapun yang disampaikan, semuanya untuk puji, hormat, kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bacaan yang pertama diambil dari Yesaya 40, ayat 21 sampai 31 yang demikian. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi
dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia kumpulkan orang Israel yang tercerai-berai, Ia sembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka mereka. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Ia tentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besar Tuhan kita, limpah kekuatan, bijaksananya tak terhingga. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan tegakkan orang tertindas, tapi merendahkan orang fasik sampai ke bumi. Nyanyi untuk Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah dengan kecapi. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Dia tutupi langit dengan awan, sediakan hujan untuk bumi, membuat gunung dan rumput. Dia beri makan pada hewan dan anak kakak yang memanggil-manggil. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji
Bacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan 23. 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan 23. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun bacaan yang ketiga pada hari Minggu ini merupakan bagian dari Injil. Sebagaimana tertulis di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Inilah permulaan Injil Kristus. Kepada umat diundang untuk bangkit berdiri. Dan inilah kesaksian Injil Markus 1 ayat 29 sampai 39 akan saya bacakan berdasarkan TB2LAI. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes masuk ke dalam rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia mendekat dan sambil memegang tangannya, ia membangunkannya. Dan demam itu meninggalkan dia, dan perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit
dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawannya pun mencari-cari dia. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau untuk membaca, merenungkan, terlebih melakukan setiap apa yang difirmankan Tuhan dalam kehidupan. Amin. Amin, amin, amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Alkisah pada suatu hari, keledai berbantah-bantahan, berselisih pendapat dengan harimau. Si keledai mengatakan bahwa rumput itu berwarna biru. Dan si harimau mengatakan, tidak, rumput itu berwarna hijau. Karena masih masa kampanye, saya ingin mengatakan Bapak Ibu ini tidak ada hubungannya dengan pemilu. Ya. Ini bukan kampanye, ini betul-betul kisah dari dunia anak-anak yang ingin saya bagikan kepada panjenengan semua. Nah, akhirnya keledai dan harimau ini berbantah-bantahan pokoknya. Mereka bersih tegang. Rumput itu biru, hijau, biru, hijau. Sampai mereka capek. Karena tidak menemukan pemecahan atas silang pendapat itu, mereka bersepakat untuk menghadap ke Raja Hutan. Mereka datang kepada singa. Pada waktu itu singa sedang tidur. Keledai membangunkan singa itu. "Raja, mohon maaf, kami mengganggu tidur Raja. Ada apa?" "Saya datang ke sini bersama harimau. Kami berbantah-bantahan, kami eyel-eyelan tentang warna rumput dan kami tidak menemukan kata sepakat." Si Raja Hutan hanya mengatakan, "Menurutmu rumput berwarna apa?" Keledai menjawab dengan semangat, "Biru Raja." Dan harimau tidak setuju itu. Katanya rumput itu hijau. Oke. Siapa yang benar Raja? Saya atau harimau? Rumput itu berwarna biru atau hijau? Ya, kamu yang benar. Rumput itu berwarna biru. Wah, senang keledai. Dia senang, dia berjingkrak-jingkrak, ngece harimau, dan kemudian berkata lagi kepada raja, "Raja, karena harimau itu tidak percaya rumput itu biru, dan dia malah mengolok-olok saya, kini hukumlah dia."
ya harimau akan menerima hukuman. Keledai senang. Sudah, sekarang kamu pergi. Hore, kapok dihukum, begitu. Dia ngece si harimau. Singkat cerita, harimau protes kepada raja hutan. Raja, kenapa saya harus dihukum? Bukankah rumput itu memang berwarna hijau? Bagaimana raja bisa membenarkan pendapat keledai bahwa rumput itu berwarna biru? Sang raja hutan mengatakan, hukuman yang akan kamu terima tidak ada hubungannya dengan warna rumput itu hijau atau biru. Loh, lalu raja, mengapa saya dihukum? Kamu menerima hukuman karena sebagai binatang yang kuat dan cerdas, kamu telah menghabiskan waktumu untuk berdebat dengan si keledai yang bodoh. Ini Ibu Bapak, sebuah kisah yang menarik bagi saya. Dan kita bisa mengambil pelajaran kaitannya dengan ibadah penutupan bulan penciptaan kali ini. Kita harus mengakui bahwa lingkungan kita, alam semesta di mana kita hidup dan berada saat ini, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Banyak hal yang terjadi oleh karena kerusakan lingkungan. Banyak hal yang terjadi oleh karena kerusakan lingkungan, perubahan iklim yang diakibatkan oleh ulah manusia sendiri. Dan ketika menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja itu, seringkali umat manusia jatuh pada situasi yang saling berdebat, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Perhatikan, menghadapi situasi alam yang rusak, lingkungan yang kacau balau ini, yang berakibat pada banyaknya bencana-bencana yang terjadi dalam kehidupan ini. Perhatikan, masyarakat menuding pemerintah sebagai biang keroknya. Pemerintah sih, pembangunan diizinkan saja, coba nggak usah diizinkan, kan beres. Alam akan tetap terjaga, lingkungan tetap baik. Yang pemerintah kemudian sebaliknya, engko nek gak ono pembangunan jarene pemerintah menengahi, diprotes, jarene kok pemerintah ono pemerintah tapi kok ngono-ngono ae. Saling menyalahkan. Aktivis lingkungan setiap saat menyuarakan kebaikan lingkungan. Karena itu menuding perusahaan ini, perusahaan itu dan sebagainya sebagai penyebab rusaknya alam, rusaknya lingkungan. Kelompok pengusaha yang dituding-tuding juga mengatakan, ojo saenake dhewe. Kami ini sudah menata, iki loh ono master plan-nya. Ini loh yang kami lakukan. Menebang 1 pohon, tanam 3 pohon. Supaya alam terus berkelanjutan. Pengolahan limbah kami tata sedemikian rupa. Penataan saluran drainase kami tata sedemikian rupa. Asap untuk membuang sisa-sisa produksi yang menjadi polusi juga kami tata. Ojo syukur bengok. Demo ae. Cek duwe mudhun yo. Lah ganti ngarani yang kelompok-kelompok itu. LSM yo. Nek gak demo gak ono duite yo begitu. Itu yang sering terjadi. Berdebat tentang sesuatu yang tidak mendasar,
dan tidak solutif. Nah, inilah yang kemudian Tuhan tidak berkehendak. Menghadapi situasi yang sedang tidak baik, Tuhan menghendaki umat berbuat apa yang bisa dilakukan sebagai solusi atas situasi-situasi yang tidak baik itu. Perhatikan firman Tuhan melalui Nabi Yesaya, bacaan kita yang pertama. Pada waktu itu umat Tuhan ada dalam situasi pembuangan di Babel. Mereka menjadi bangsa yang dibuang juga karena ulah mereka sendiri. Kemudian di sana mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain, yang menjadi penyebab mereka harus menjadi bangsa yang dibuang. Namun melalui Nabi Yesaya Tuhan menyatakan Dia tetap mengasihi umatnya. Namun satu hal, umat juga harus terus bertumbuh. Ayat 31 bacaan kita tadi dari Yesaya diingatkan. Umat Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan, yang setia nderek Gusti, dia terbang bagaikan Raja Wali terbang dengan sayapnya. Dia berlari tapi tidak akan menjadi lelah. Mereka berjalan tapi kemudian tidak menjadi lemah. Katakanlah demikian. Apa makna dari kata-kata itu, firman Tuhan itu? Umat harus tetap berbuat. Kasih Allah, kuasa Tuhan memang dinyatakan. Tapi umat tidak boleh hanya diam saja. Terus lakukan. Tetap terbang, tetap berlari, tetap berjalan. Karena ada Tuhan yang menopang dan memampukan. Semangat untuk terus berkarya itu juga diteladankan oleh Kristus. Dalam bacaan kita yang ketiga dari kitab Injil. Perhatikan Tuhan Yesus setelah keluar dari rumah ibadah mereka, Tuhan Yesus bersama para muridnya datang ke rumah Simon dan Andreas. Di sana ada mertua, ibu mertua Simon yang sedang sakit. Tuhan menyembuhkan. Dan karena ada kuasa yang dinyatakan, perhatikan setelah itu. Menjelang malam, semua orang yang sakit dan kerasukan setan dibawa kepada Tuhan Yesus. Bahkan semua penduduk kota itu berkumpul di depan pintu. Mendaneo, lelahnya Tuhan menyembuhkan, mendoakan. 1, 2, 3, semua yang sakit dan kerasukan setan disembuhkan oleh Tuhan. Tidak cukup hanya itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, ternyata Gusti Yesus juga sudah wungu mencari tempat yang tenang untuk berdoa. Ketika berdoa dia dicari oleh para muridnya. Gusti, itu loh mereka semua mencari-cari Engkau. Dan yang menarik Tuhan tidak berkata, wis kene sik ae ndelik leren sik. Wassalam. Tidak. Tapi justru Tuhan mengatakan, ayo kita pergi ke tempat lain untuk memberitakan Injil, membawa kabar baik agar semua orang bisa mendengar dan merasakan kabar baik itu. Terus dalam karya, tidak menyerah. Bacaan kita yang kedua dari surat Korintus juga memberikan keteladanan. Betapa Rasul Paulus juga tiada lelah untuk berbuat. Mengabarkan kabar baik bagi dunia. Dan Rasul Paulus mengatakan itu dia lakukan sebagai wujud syukurnya. Rasul Paulus melakukan itu semua bukan perkara materi yang akan diterima. Bukan perkara puja-puji yang akan diterimanya. Tidak. Dia melakukan
dengan semangat mengabarkan kabar baik bagi dunia. Karena sekali lagi kehidupannya diwarnai syukur dan dia ingat akan panggilannya untuk terus mewartakan kebaikan bagi dunia. Demikianlah kita, umat kekasih Tuhan. Di tengah situasi dunia yang memprihatinkan, banyaknya bencana, peperangan yang semua karena ketamakan, keserakahan manusia, kita dipanggil untuk terus mengupayakan kebaikan. Melalui hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita, namun kita yakini bisa berdampak bagi semesta. Selama bulan penciptaan kita belajar untuk melakukan hal-hal yang sederhana dalam kehidupan. Menghabiskan makanan, memilah sampah, sedapat mungkin mengurangi penggunaan barang-barang plastik, botol minum plastik, sehingga tidak menambah sampah yang sulit diurai oleh alam. Kemudian mengolah sampah, menggunakan kembali yang bisa dipakai, yang bisa digunakan. Semua adalah hal-hal yang sederhana. Namun ketika kita lelah, ketika kita melihat, "Duh Pak, aku wis berusaha, ndelok kiwa tengenku kok ya pancet ae." Wis lah, preilah. Balik kepada kehidupan yang merusak alam semesta. Atau kemudian kita justru berdebat, kudune sapa ki sing tanggung jawab? Yo iku, lho kok aku wis ngene tiba iku ngene, saling menyalahkan. Seperti keledai dan harimau tadi. Akhirnya apa? Tenaga habis untuk saling berdebat, saling menyalahkan, tanpa kemudian mampu berbuat yang paling sederhana pun, namun untuk kebaikan semua. Karena itu, mari di akhir bulan penciptaan ini, kita selalu ingat, tetap berbuat baik, menjadi berkat bagi sesama ciptaan, baik sesama manusia maupun alam semesta, melalui hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Alam sudah ada dalam kondisi yang tidak baik. Janganlah kita menambah ketidakbaikan dengan menghabiskan waktu untuk saling berdebat, saling menyalahkan. Tapi yang terbaik adalah lakukan hal yang sederhana yang kita bisa secara ajak, secara konsisten, dan kita yakin hal baik itu akan berdampak bagi semua. Selamat menjalankan tugas dan panggilan, memulihkan keutuhan ciptaan tanpa harus banyak berdebat. Karena apa? Alam sejatinya tidak membutuhkan manusia, tapi kita ini yang perlu alam untuk keberlangsungan kehidupan kita. Jangan sia-siakan alam semesta anugerah Tuhan, mari kita rawat, kita jaga, dan terus kita upayakan kebaikan dan keindahannya. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dan diakhiri kata amin. Umat dimohon untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan untuk duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini kita mengakhiri bulan penciptaan. Dan tanpa terasa kita sudah dipanggil untuk mempersiapkan diri kita memasuki masa Raya Paskah. Pada tanggal 14 Februari yang akan datang, kita sudah masuk dalam masa Prapaskah. Sedianya akan dilaksanakan ibadah Rabu Abu pada tanggal 14 Februari. Namun karena bersamaan dengan pemilu, pemungutan suara di negara kita, maka Majelis Jemaat menata perayaan Rabu Abu atau ibadah Rabu Abu akan kita laksanakan pada tanggal 21 Februari yang akan datang. Itu artinya bersama-sama kita akan mempersiapkan rangkaian kegiatan masa Raya Paskah, mulai Prapaskah sampai hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, Majelis Jemaat pada hari ini juga akan melantik, mendoakan saudara-saudara kita yang akan melayani kita sebagai panitia Paskah tahun 2024. Saudara-saudara kita ini dipanggil untuk melengkapi karya Tuhan melalui gerejanya, melalui pelayanannya sebagai panitia Paskah yang akan mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Paskah tahun 2024 di GKJW Jemaat Rungkut. Akan dibacakan surat keputusan Majelis Jemaat dan juga nanti kita akan bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita ini dalam prosesi pelantikan. Kepada Sekretaris Jemaat dipersilahkan. Berikut akan saya bacakan surat keputusan dari PHMJ nomor 02-110-02-2024 tentang Panitia Paskah tahun 2024 GKJW Jemaat Rungkut. Majelis Jemaat GKJW Jemaat Rungkut menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan keputusan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, membentuk Panitia Paskah tahun 2024 GKJW Jemaat Rungkut sebagaimana tertuang dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, mengangkat nama-nama tersebut pada lampiran keputusan ini menjadi anggota panitia dengan jabatan sebagaimana diuraikan dalam daftar lampiran. Ketiga, kegiatan perayaan Paskah tahun 2024 mengacu pada PKT 2024 serta kegiatan lainnya yang disetujui PHMJ dan dilaksanakan dengan penuh kesederhanaan. Keempat, biaya perayaan Paskah tahun 2024 dibebankan pada kas jemaat sesuai dengan anggaran pos 602.1 sebesar Rp10 juta, serta usaha-usaha panitia yang disetujui oleh PHMJ. Kelima, dalam melaksanakan tugas panitia bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat melalui PHMJ. Keenam, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir pada saat panitia selesai melaksanakan tugas yang ditandai dengan adanya laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Jemaat melalui PHMJ atau 10 hari setelah tanggal pelaksanaan. Ketujuh, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 1 Februari
Majelis Jemaat GKJ Jemaat Rungkut, Ketua Abednego Adi Nugroho, Sekretaris 1 Didit A. Suharyadi. Berikut susunan panitia Paskah tahun 2024 GKJ Jemaat Rungkut. Koordinator Ibu Sri Indrawati, Ketua Wilayah 2. Ketua Ibu Theodora Siselia Kristi. Wakil Ketua Ibu Kristina Ardiani. Bendahara Ibu Tantri Dwi Kurniati. Sekretaris 1 Ibu Elok Untari. Sekretaris 2 Ibu Kartika Puspitorini. Seksi acara Saudara Fikar Andreas Kristianto, Saudari Wina Kristiani Panggabean, Saudari Elisa Asmara Omega Putri, Saudari Rara Karina Kristiaan, Saudari Clairin Filia Safiria. Kemudian seksi multimedia, Saudara Nehemia Reynaldo Kris Kendra, Saudara Satrio Seno Baskoro, dan Bapak Nugroho Arnold Ternian Tianto. Seksi publikasi dan dokumentasi, Saudari Ajeng Lintang Saraswati, Bapak Rahardio Widyastomo, dan Saudara Immanuel Kevin Pratama Kasenda. Seksi dekorasi, Bapak Yuda Widata, Bapak Irawan Febrianto, Bapak Budi Susanto, Bapak Riwianto Setiawan, Saudara Brian Octaviano, dan Saudara Anggaraksa Wisnu Panji Anargya Sakti. Seksi dana, Bapak Thomas Riyadi Sugianto, Bapak Dadi Sumartono, Ibu Maria Teresa Dewi Rahayu Kristian, dan Ibu Setio Tuhu Tati. Seksi konsumsi, Ibu Rosi Yuryani, Ibu Eko Atmarini, Ibu Dwi Turhandayani, Ibu Dewi Puspaninati, Ibu Esther Amostororiri, Ibu Yuliari Indriana Purwaningrum. Seksi keamanan Bapak Heru Budi Setiawan, dan seksi pembantu umum dan koordinator kelompok dibantu oleh Ketua Wilayah 1, 2, 3, dan PGA, Ketua Kelompok 1 dan 9. Ditetapkan di Surabaya 1 Februari Majelis Jemaat GKJ Jemaat Rungkut. Kepada ibu, bapak, dan saudara yang nama maupun jabatannya telah disebutkan, kami undang untuk maju ke tempat di altar yang telah dipersiapkan. Kepada para ibu, bapak, saudara yang telah disebutkan namanya atau jabatannya, kami persilahkan untuk maju dan menempati tempat pada altar dalam peribadatan ini. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kami mendoakan dan memohonkan berkat bagi pelayanan panjenengan semua selaku Panitia Paskah tahun 2024 GKJW Jemaat Rungkut, perkenankan saya menyampaikan pertanyaan yang merupakan pengakuan dan janji saudara semua di hadapan Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, yang akan melayani sebagai Panitia Paskah tahun 2024 GKJW Jemaat Rungkut. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara semua mengakui dan percaya bahwa Tuhan selaku Kepala Gereja berkenan memanggil dan memakai saudara semua sebagai mitra kerjanya di tengah-tengah dunia melalui Kepanitiaan Paskah tahun 2024 GKJW Jemaat Rungkut? Bagaimana jawab Bapak, Ibu, saudara semuanya? Apakah mengakui dan percaya?
Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara percaya bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara semua dipilih Tuhan melalui jemaat? Bagaimana jawab Bapak, Ibu, Saudara? Apakah Bapak, Ibu, Saudara semua percaya? Selanjutnya, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara berjanji untuk melaksanakan tugas dan panggilan pelayanan selaku panitia Paskah tahun 2024 GKJW Jemaat Rungkut sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan? Bagaimana jawab Bapak, Ibu, Saudara semua? Apakah berjanji? Kepada umat diundang untuk bangkit berdiri. Kepada seluruh umat yang hadir dalam peribadatan ini, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara semua bersedia untuk bekerja sama dengan panitia Paskah tahun 2024 yang telah kita pilih untuk melayani di tengah-tengah jemaat kita? Bagaimana jawab seluruh umat yang hadir? Apakah bersedia? Atas keyakinan, janji, dan kesediaan kita semua, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur atas persekutuan yang indah milik-Mu. Kami bersyukur atas karya kasih Tuhan bagi kami, terkhusus pada saat ini di hadapan Tuhan telah hadir saudara-saudara kami yang menyediakan dirinya untuk ikut serta dalam pelayanan melalui kepanitiaan Paskah tahun 2024 gerejamu ini. Kami memohonkan berkat, kami memohonkan kekuatan, kami memohonkan kemampuan bagi saudara-saudara kami ini untuk dapat menjalankan tugas panggilan pelayanannya dengan baik di dalam mempersiapkan dan melaksanakan rangkaian kegiatan Masa Raya Paskah tahun 2024 ini. Biarlah melalui karya dan pelayanan saudara-saudara kami ini, kami semua boleh menghayati kasih Tuhan melalui peristiwa Paskah, dan melalui itu semua kami boleh semakin mampu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan berkati pula karya keseharian saudara-saudara kami ini, kehidupan keluarganya, sehingga di tengah berbagai kesibukan, mereka boleh tetap melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kini, perkenankan kami memohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami. Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, dan Sang Roh Kudus akan memberkati dan memampukan saudara-saudara kami dalam menjalankan tugas panggilan pelayanannya selaku panitia Paskah 2024 dalam naungan kuasa kasih Tuhan saja. Haleluya. Amin. Kepada umat dipersilakan untuk duduk kembali. Kepada panitia Paskah kami aturkan selamat melayani, Tuhan memberkati. Ibu, Bapak, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kini bersama kita akan masuk di dalam syafaat kita. Dan doa syafaat ini nanti akan kita akhiri dengan bersama-sama kita bernyanyi doa Bapa kami. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas karya-Mu bagi kehidupan kami semua. Mewujudkan syukur kami rindu untuk membangun kehidupan persekutuan yang semakin indah di hadapan Tuhan. Kami rindu untuk saling menguatkan, menopang, mendoakan apa yang menjadi pergumulan saudara-saudara kami dan persekutuan kami. Karena itu pada hari ini secara khusus kami berdoa,
bagi saudara-saudara kami yang sakit maupun dalam proses pemulihan kesehatannya. Kami bawa dalam doa Bapak Bambang Pambudi, Bapak Sugito Adiseputro, Bapak Sirwandi, Ibu Munarti Subekti, Ibu Warsiem, Bapak Sukio, Ibu Muhtarno, Bapak Joko Sriono, Saudari Teresia Emilda, Saudara Reynold Wijanarko, Bapak Widoyoko, Bapak Bambang Priambodo, Bapak Widyo Pramyono, Saudara Yeremia Bagus, Bapak Teddy Fransalindeho, Ibu Rahayu Purwanti, Ibu Hari Haryanto, Ibu Yasmani Marlan, Ibu Sriatun, dan juga Ibu Endang Suyati Albai. Kami memohon berkat bagi saudara-saudara kami ini, biarlah lawatan dan zaman Tuhan menumbuhkan kekuatan bahkan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan kesehatannya. Perkenankan kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga milik-Mu dimanapun berada, dan pada hari Minggu ini secara khusus kami berdoa bagi keluarga Bapak Arif Wahyutomo, Bapak Beni Setiawan, Bapak Adi Yesaya, Bapak Nata Gabe Panggabean, Ibu Ngateni Selamat Erianto, Bapak Yefri Kuncoro, Bapak Yoga Asmara, Saudari Alfrida Nadea, Ibu Anis Ratna Puspita, Ibu Sriwidianti, Bapak Suparman, Bapak Hari Hardianto, Ibu Hestiwi Pritasari, Bapak Cahaya Purnama Putra, dan juga keluarga Bapak Danang Hernowo. Kiranya kehidupan keluarga-keluarga milik Tuhan senantiasa ada dalam rengkuhan kuasa kasih Tuhan, sehingga damai sejahtera dan juga cinta kasih yang sejati boleh diwujud nyatakan dalam kehidupan keluarga-keluarga milik-Mu, dan melalui keluarga milik Tuhan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Perkenankan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini. Kami ikut bersuka cita dan kami memohonkan berkat bagi saudara-saudara kami ini, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, keberhasilan dalam setiap apa yang dilakukan. Biarlah ungkapan syukur saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini juga boleh menjadi rasa syukur kami bersama sebagai saudara persekutuan. Kami doakan persekutuan kami di Gereja Kristen Jaya Wetan, pelayanan di lingkup Majelis Agung, Majelis Daerah, Majelis Jemaat, kiranya Tuhan berkati. Para pelayan-Mu Tuhan berkati sehingga dapat menjalankan tugas panggilan pelayanan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Pun juga seluruh warga jemaat, warga GKJW, Tuhan berkati agar dalam kesehatian kami boleh membangun persekutuan yang indah. Kami juga doakan kegiatan-kegiatan di gereja kami, GKJW Jemaat Rungkut, kiranya Tuhan memberkati semua penatua diaken, seluruh warga jemaat, kegiatan-kegiatan di kelompok, di komisi-komisi, kiranya semua bisa berjalan dengan baik, pun dalam kepanitiaan-kepanitiaan yang kami bentuk, biar semua dapat berjalan dengan baik, sebagai wujud syukur kami atas kasih dan karya Tuhan dalam kehidupan kami, dan melalui GKJW Jemaat Rungkut, nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Pelaksanaan pemungutan suara dalam proses pemilu sudah semakin dekat. Kami bersyukur untuk situasi yang tetap kondusif sampai saat ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati pemerintah, seluruh warga negara, para kontestan pemilu, baik partai politik, calon legislatif, calon presiden, calon wakil presiden, sehingga meskipun dalam suasana kontestasi, dalam suasana perbedaan pilihan, kami semua boleh tetap menjaga kedamaian, kerukunan, sehingga kami semua boleh tetap menjalankan berbagai kewajiban, tugas, dan tanggung jawab keseharian kami dengan rasa aman dan tentram. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa dan permohonan kami. Semuanya kami aturkan dengan penuh percaya
akan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Umat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk membawa persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Ayat yang melandasi landasan terambil dari Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil diiringi dengan menyanyi PKJ 184, Nama Yesus Termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan.
mencerminkan firman Tuhan. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan dalam doa. Ya Bapa, Tuhan Allah yang kami sembah, kami ucapkan terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Kau berikan selama ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang barusan telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ya Tuhan yang sudah kami kumpulkan ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang Engkau memberikan persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan Tuhan persembahan ini. Baik persembahan umum, persembahan bulanan, persembahan anak asuh dan persembahan yang lain ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis yang Kau tunjuk untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan biarlah apa yang mereka kerjakan takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, seru doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat tetap berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, pada saat membentuk alam semesta, satu demi satu makhluk hidup Allah ciptakan di muka bumi ini. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka marilah kita mengakhiri masa bulan penciptaan ini dengan semangat dan cinta yang telah diperbarui terhadap alam semesta dan lingkungan sekitar kita. Mari kita pelihara dan kita jaga keberlangsungannya dengan semangat tanpa kenal lelah, agar kebaikan Allah senantiasa nyata bagi dunia saat ini maupun di masa yang akan datang. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Burung di langit kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup kau beri. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu. Ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur.